Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 26 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Kita diingatkan supaya mengikuti contoh hidup wanita bijaksana. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk mengikuti contoh hidup wanita bijaksana dalam Injilmu hari ini. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu siap sedia sarana penyucian, sehingga minyak iman kami selalu tersedia, sehingga lampu iman pun tetap bernyala. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ikutilah contoh hidup wanita bijaksana. Injil hari ini menceritakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang membuat 5 gadis itu bijaksana dan 5-nya bodoh? Alasannya karena perbedaan konsep. Yang bijaksana berpikir bahwa pengantin pria akan datang kapan saja, pada waktu yang tidak bisa diprediksi, sementara gadis yang bodoh sangat yakin bahwa pengantin pria tidak akan datang pada waktu malam. Karena itu tidak perlu menyiapkan minyak. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi bijaksana dan selalu berjaga-jaga. Orang-orang yang bijaksana digambarkan oleh Yesus dalam Injil seperti gadis-gadis pintar yang membawa pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis itu membawa persediaan minyak yang cukup sehingga pelitanya tetap menyala. Meskipun harus menunggu, pelita mereka tetap menyala ketika mempelai laki-laki itu datang.
Karenanya mereka boleh masuk untuk mengikuti perjamuan bersama sang mempelai laki-laki. Kita juga diajak untuk seperti gadis-gadis bijaksana tersebut. Sebagai seorang beriman, kita harus selalu membawa minyak. Artinya selalu mempunyai iman yang tampak dalam semangat kekuatan dan harapan yang selalu hidup. Di samping itu, kita juga diajak untuk memikirkan dan mengusahakan kehidupan kekal dengan mengumpulkan harta surgawi, sehingga kita boleh masuk dalam kerajaannya yang kekal. Seperti garis-garis yang bijaksana itu, lampu iman kita harus selalu diisi dan diperkuat dengan doa-doa, perbuatan amal, dan penerimaan sakramen-sakramen seperti sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, sakramen pengakuan dosa, dan sakramen pengurapan orang sakit. Sarana kekudusan ini adalah minyak iman yang akan membuat lampu iman kita tetap bernyala. Kalau kita semua selalu ada bersama, kalau itu semua selalu ada bersama kita, maka kita pun akan masuk bersama Tuhan di saat Dia datang. Kita berdoa semoga contoh hidup wanita bijaksana dalam Injil hari ini selalu menjadi inspirasi hidup kita, sehingga di saat Tuhan datang kita siap untuk masuk bersamanya ke dalam tempat perjamuan abadi. Dan semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati dan pikiran kita untuk selalu menyiapkan sarana kekudusan, sehingga minyak iman kita selalu tersedia, sehingga lampu iman kita pun tetap bernyala. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.